521 mencuri sepatu 2/2. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Para budak itu sudah tua sementara Fei Kai bertingkah seperti orang gila. Untuk sementara, para budak hanya bisa mengepung Fei Kai tanpa berani maju. Fei Kai menatap dengan mata lebar dan marah saat dia menendang seorang budak tua di depannya. Bajingan kotor, aku akan memberi penghormatan kepada pemimpin suku muda, jangan halangi jalanku. Para budak tua itu merasa malu dan marah, kilatan jahat melintas di mata mereka tetapi mereka tetap tidak berani maju. Mereka telah melihat tonjolan di pakaian Fei Kai. Banyak yang mencibir dengan jijik dalam hati mereka, anak bodoh ini benar-benar berani mencuri. Tidak masalah jika dia mencuri sepatu, tetapi dia benar-benar mencuri sepatu pemimpin suku muda itu. Hahaha, nasibnya benar-benar buruk. Awalnya aku ingin dia dipindahkan untuk membersihkan jamban, tetapi sekarang anak ini bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Pantas saja dia, apakah begitu mudah menjadi pelayan pribadi pemimpin suku muda? Fei Kai berjalan menuju tenda pemimpin suku muda sambil dikelilingi oleh para budak tua. Kedua Master Gu yang menjaga tenda itu melihat Fei Kai dan menatapnya seolah-olah dia adalah orang mati. Ma Yingjie berdiri di pintu masuk tenda dengan ekspresi serius. Dia sudah lelah menangani berbagai urusan dan ingin berjalan-jalan keluar, tetapi dia mendapati sepatunya telah hilang. Dia memanggil pelayan pribadinya yang lama, dan budak tua itu mengatakan kepadanya bahwa sepatu itu kemungkinan besar dicuri oleh budak muda yang baru untuk dijual demi uang. Budak tua itu juga memberitahu Ma Yingjie bahwa ini bukan pertama kalinya Fei Kai mencuri. Ma Yingjie tentu saja marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebaikannya akan mendatangkan pencuri. Fei Kai sangat cemas dengan kepanikan yang sudah memenuhi pikirannya, tetapi dia dengan kuat mengingat instruksi Zhao Lianyun, dan berjalan menuju Ma Yingjie dengan kepala tegak seperti pahlawan yang gagah berani. Ma Yingjie diam-diam kagum melihat pemandangan ini. Para budak tua yang mengikuti Fei Kai untuk mengawasinya, malah tampak seperti sedang mengawalnya. Yang lebih penting, Fei Kai tidak tampak panik, bukankah dia yang mencuri sepatu itu? Tanpa disadari, kemarahan dalam diri Ma Yingjie tergantikan oleh rasa ingin tahu dan keraguan. Bawahan memberi salam kepada pemimpin suku muda. Fei Kai berlutut di tanah dan memberi salam dengan suara yang jelas. Ma Yingjie menatap Fei Kai dan berteriak dengan suara tidak senang, "Sepatuku, apakah kamu mencurinya? Aku tidak akan pernah berani mencuri sepatu tuan bahkan jika aku punya 100 nyali." Fei Kai membantah dengan tegas. Dia berbohong, pakaiannya menggembung, dia punya sesuatu di sana, kita akan tahu begitu kita melihatnya. Para budak tua itu segera berteriak dari belakang. Fei Kai mendengus dan membuka bajunya, memperlihatkan bola sutra putih bersalju berkualitas tinggi. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kain sutra itu dan membukanya, memperlihatkan sepatu di dalamnya. Ma Yingjie melihat sepasang sepatu itu dan tahu bahwa itu adalah sepasang sepatu yang dikenakannya, dan dia tidak dapat menahan senyum dingin. Bagus, bagus, buktinya ada di sini. Pencuri yang memiliki kepercayaan diri seperti itu sangat sulit ditemukan. Saya mohon pemimpin suku muda untuk menyelidiki dengan jelas. Fei Kai tidak membantah dan meletakkan sepatu itu di tanah dengan hormat. Dia kemudian menempelkan dahinya di tanah seolah-olah dia bersedia menerima hukuman apapun. Tuan pemimpin suku muda, ada bukti yang jelas, tolong hukum bajingan keji ini dengan keras. Ya, dia benar-benar berani mencuri sepatu pemimpin suku muda. Dia mungkin akan mencuri lebih banyak barang lagi nanti. Dia benar-benar pencuri, kita harus memotong tangannya. Para budak tua itu terus mengucapkan kata-kata yang sangat jahat, hati Fei Kai bergetar tetapi mengingat kata-kata Zhao Lianyun, dia tidak membalas. Adegan ini membuat Ma Yingjie agak tertarik. Membunuh seorang budak bukanlah apa-apa, tetapi Ma Yingjie selalu memuji dirinya sendiri sebagai orang yang bijaksana dan baik hati, untuk membatasi dirinya sehingga ketika ia mengambil alih suku di masa depan, ia bisa menjadi penguasa generasi yang bijaksana. Terutama sekarang suku Ma telah menjadi kepala pasukan yang besar, setiap gerakan mereka diperhatikan oleh orang lain. Membunuh seorang budak secara gegabah hanya karena masalah kecil seperti mencuri sepatu, bukankah itu akan menyebar sebagai hal yang brutal? Ma Yingjie memiliki keraguan seperti itu di dalam hatinya. Reputasi yang baik mudah dibangun tetapi sulit dipertahankan. Karena itu, ia bertanya, saya selalu menangani berbagai hal dengan adil. Fei Kai, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan diri Anda sendiri.
Fei Kai segera menghela napas lega, ia telah menunggu kata-kata ini seperti yang diperintahkan Zhao Lian Yun kepadanya. Ini memberinya kepercayaan diri yang besar dan ia memutuskan untuk menjawab persis sesuai dengan instruksi Zhao Lian Yun. Ayahku meninggal karena pertikaian internal di suku, jadi pemimpin suku muda yang melenyapkan suku Fei dapat dikatakan telah membalas dendam untukku. Pemimpin suku muda sangat bijaksana dan baik hati, bagaimana mungkin aku membalas kebaikan dengan permusuhan? Ketika Ma Yingjie mendengar kata-kata, bijaksana dan baik hati, suasana hatinya langsung berubah menjadi lebih baik saat dia bertanya dengan suara lembut, kalau begitu, apakah kamu punya motif tersembunyi? Fei Kai menggelengkan kepalanya, tidak ada maksud tersembunyi, aku hanya ingin membalas budi pemimpin suku muda. Tapi apa boleh buat, aku hanya manusia biasa, aku tidak punya cara untuk menerobos garis pertahanan musuh demi pemimpin suku muda. Aku sangat bodoh. Aku tidak bisa menyampaikan rencana apapun kepada pemimpin suku muda. Aku hanya pelayan pribadimu yang hanya bisa membersihkan sepatu dan menaruhnya dengan benar. Kupikir sebagai pemimpin suku muda, sepatu ini sudah lama ditaruh di luar sehingga kaki pemimpin suku muda bisa menjadi dingin saat kau memakainya, kan? Jadi aku menggunakan semua tabunganku untuk membeli sutra asli ini untuk menutupi sepatu pemimpin suku muda dan menyimpannya di dalam pakaianku. Dengan ini, pemimpin suku muda tidak akan merasa dingin saat kau memakainya. Jadi seperti itu. Ma Yingjie sangat terkejut. Dia terobsesi dengan kebersihan dan jika Fei Kai langsung memegang sepatu itu di dalam pakaiannya, dia malah akan merasa jijik. Tapi menutupi sepatu dengan sutra itu berbeda. Lagi pula ini adalah sutra asli bermutu tinggi. Seharusnya tidak ada orang yang menggunakan bahan seperti itu untuk menutupi sepatu, kan? Fei Kai ini benar-benar pelayan yang baik. Dia benar-benar sangat perhatian. Pikiran Ma Yingjie bergerak dan tatapannya pada Fei Kai berubah pelan. Jika apa yang dikatakan Fei Kai benar, pengabdiannya benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Fei Kai tiba-tiba bersujud, pemimpin suku muda, aku telah berdosa. Dosa apa yang telah kau lakukan? Ma Yingjie menatap Fei Kai dengan senyum lebar di wajahnya. Fei Kai menjawab, aku hanya berpikir untuk menjaga sepatu tetap hangat untuk pemimpin suku muda, tetapi lupa itu akan sangat merepotkanmu saat kau keluar. Aku telah berdosa, tolong hukum aku. Ma Yingjie menghela napas, bukannya aku hanya punya sepasang sepatu, tetapi karena aku melihat bahwa sepasang sepatu yang biasanya kupakai telah hilang, aku memanggilmu. Beruntunglah, aku hampir menyalahkan pelayanku yang setia. Tuan pemimpin suku muda, jangan dengarkan kata-katanya. Tuan pemimpin suku muda, anak ini menipumu, dia sangat licik dan berbohong padamu. Para budak tua itu mengalami perubahan nasib ketika mereka melihat Fei Kai yang biasanya bodoh berbicara dengan bahasa yang fasih, dan dengan demikian mereka mulai berteriak dengan tergesa-gesa. Fei Kai berbicara lagi pada saat ini, pemimpin suku muda, mohon periksa dengan jelas. Memang ada masalah pencurian sepatu, tetapi saya tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, para budak tua inilah yang melakukannya berkali-kali. Setelah saya diangkat ke jabatan ini, para budak tua ini menghasut saya berkali-kali, tetapi saya tidak pernah mendengarkan, sehingga mereka membenci saya. Saya tidak takut diselidiki dan juga tidak takut dihukum. Saya dengan sungguh-sungguh meminta pemimpin suku muda untuk menyelidiki dengan jelas dan memberi saya keadilan. Fei Kai tentu saja tidak takut diselidiki karena ini adalah pertama kalinya dia mencuri sepatu. Dia mendengar para budak tua itu, sembarangan, berbicara bahwa sepasang sepatu terbaik bisa dijual dengan harga tinggi. Fei Kai tidak tahu apa-apa, dia telah mengikuti pemimpin suku muda itu begitu lama tetapi tidak memperhatikan tampilan sepatu yang dikenakan pemimpin suku muda itu, dan dengan demikian mudah ditipu oleh para budak tua itu. Untungnya, dia bertemu dengan orang penting di saat genting itu. Zhao Lian Yun menjadi penyelamatnya, dan di bawah instruksinya, Fei Kai bangkit kembali dan menghindari bahaya. Ketika para budak tua itu mendengar permintaan untuk penyelidikan, wajah mereka menjadi sepucat kertas. Master Gu punya banyak cara dan dapat dengan mudah mengungkap masalah sepele ini. Para budak tua ini sudah menyesali tindakan mereka, tidak pernah menyangka mereka akan mendapat masalah besar. Ma Yingjie memperhatikan perubahan ekspresi para budak tua itu, dan menjadi 70-80% yakin pada Fei Kai. Tetapi karena tekadnya adalah untuk menjadi penguasa yang bijaksana, dia tentu saja tidak bisa gegabah memutuskan berdasarkan pikirannya. Segera,
dia memanggil seorang Master Gu yang menyelidiki dan memerintahkannya untuk menyelidiki sampai tuntas masalah ini. Setelah menerima perintah pribadi dari Ma Yingjie, Master Gu yang menyelidiki itu menyelidiki dengan antusias. Hanya dalam waktu 5 menit, kebenaran masalah itu terungkap. Saat fakta-fakta itu terungkap, para budak tua itu berlutut di tanah dan mulai menangis dan melolong dengan tubuh gemetar ketakutan, meminta pemimpin suku muda itu untuk memaafkan mereka. Ma Yingjie mendengus, menjilat atasanmu dan menindas bawahanmu. Kalian para budak benar-benar berani menipuku. Kalian semua harus dihukum mati, tetapi mengingat bertahun-tahun kalian telah melayaniku, dan beberapa dari kalian bahkan telah melayaniku sejak aku masih kecil dan juga melayani bawahanku, aku akan memaafkan nyawa kalian yang murahan dan mengirim kalian ke kamp perbekalan untuk melayani pasukanku. Bersihkan kotoran dan kakus. Terima kasih pemimpin suku muda karena telah menunjukkan belas kasihan. Para budak tua itu bersujud seperti sedang menumbuk bawang putih, sangat berterima kasih atas hal ini. Sedangkan untukmu, Ma Yingjie menatap Fei Kai dan tersenyum jenaka, kau berani mencuri sepatuku, kau benar-benar sangat berani. Mulai sekarang, kau akan dihukum menjadi kepala para budak dan menebus dosamu dengan melayaniku dengan baik. Fei Kai tercengang cukup lama sebelum akhirnya tersadar, hukuman Ma Yingjie sebenarnya adalah promosi jabatan. Ia langsung bersujud dan mengucapkan terima kasih. Ma Yingjie tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya, baiklah, sekarang pergilah, pikirkan baik-baik cara untuk melayaniku. Baik, tuanku. Fei Kai pergi dengan ekspresi bingung sepanjang jalan. Baru, setelah beberapa lama ia menjadi jelas, dia telah mengambil untung dari bencana dan menjadi kepala para budak. Semua ini berkat Nona Xiao Yun. Benar juga, Nona Xiao Yun menyuruhku untuk segera melapor padanya jika semuanya berjalan lancar. Fei Kai menggelengkan kepalanya dan segera mengubah arah menuju tempat rahasia itu. Apa? Kau benar-benar menjadi kepala para budak? Mata Zhao Lian Yun tanpa sadar membelalak ketika mendengar berita ini, dan menatap Fei Kai dengan heran. Rencananya mungkin cerdik tetapi juga mengandung risiko karena sepenuhnya bergantung pada suasana hati Ma Yingjie. Jika Ma Yingjie sedang dalam suasana hati yang buruk, ia hanya perlu mengeluarkan perintah kematian dan Fei Kai akan tamat. Namun jelas, si tolol ini cukup beruntung dan bukan hanya tidak ada kecelakaan, ia bahkan diangkat menjadi kepala para budak bab 522, efek amplifikasi tingkat 5 Gu. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Meskipun pelayan adalah pelayan, orang yang ditugaskan untuk mengurus pemimpin suku muda suku Ma jelas merupakan orang penting yang memiliki hubungan dekat dengan suku dalam banyak hal. Dengan peran seperti itu, jika Master Gu tingkat rendah ingin mengetahui informasi tentang atasan, mereka harus melalui pemimpin pelayan. Sungguh untung besar, dia menjadi pemimpin pelayan, aku benar-benar jenius. Zhao Lian Yun tertawa terbahak-bahak dalam hatinya, dia tidak menyia-nyiakan usahanya. Dia menatap Fei Kai dengan mata berbinar, berkata dengan lembut, dasar bodoh, setelah kau menjadi pemimpin pelayan, kau harus bekerja keras. Fei Kai langsung menggigil, menjawab dengan jujur, Nona Xiao Yun, aku tidak tahu mengapa, tetapi nada bicaramu itu membuatku sangat gugup. Zhao Lian Yun segera mengubah ekspresinya, menendang kaki Fei Kai sambil berteriak, dasar bodoh, sekarang setelah kau menjadi pemimpin pelayan, situasimu lebih genting dari sebelumnya. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan mengincarmu, dan di antara mereka, mungkin ada Gu Master yang keji dan jahat. Fei Kai terkejut, lalu apa yang harus kulakukan? Kau beruntung memiliki teman sepertiku. Selama kau mendengarkan apa yang kukatakan, aku jamin, kau akan hidup bahagia. Zhao Lian Yun mengulurkan tangannya, ingin menepuk bahu Fei Kai, tetapi ternyata dia terlalu pendek. Dia segera membuka mulutnya, cepat, jongkok sekarang. Fei Kai berjongkok dengan patuh, dan Zhao Lian Yun berhasil menepuk bahunya, dia menganggukkan kepala mungilnya dengan puas, berbicara dengan nada tua dan berpengalaman, apakah kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Fei Kai tentu saja menggelengkan kepalanya. Dasar bodoh. Zhao Lian Yun mendengus, karena sekarang kau adalah kepala pelayan, dan para pelayan lama itu sudah diberhentikan, kau harus merekrut bawahan baru terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menangani semuanya sendirian? Oh, kau benar sekali. Fei Kai langsung menyadarinya, mengangguk setuju. Zhao Lian Yun mendengus lagi, tapi ini saja tidak cukup. Kau perlu tahu tentang apa yang disukai, tidak disukai,
dan kebiasaan hidup pemimpin suku muda itu. Kau harus meminta informasi ini kepada para pelayan tua itu. Apa? Bertanya kepada mereka, apakah mereka akan memberitahuku? Fei Kai menatap dengan mata terbuka lebar. Zhao Lianyun mencibir, sekarang kau adalah kepala pelayan, statusmu sudah berbeda. Mereka adalah budak yang paling rendah, aku yakin mereka takut kau akan membalas dendam sekarang. Jika kau bertanya kepada mereka, mereka pasti akan memberitahumu semuanya. Tentu saja, jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka, aku punya cara untuk membuat mereka menceritakan semuanya dengan patuh. Oh, Zhao Lianyun menatap ekspresi kosong Fei Kai dan memutar matanya tak terkendali. Pikirannya sudah melayang jauh, aku bukan orang dari dunia ini, ada terlalu banyak cara untuk membuat orang-orang busuk ini berbicara. Selama kita belajar tentang kebiasaan Ma Yingjie dan menyenangkannya, posisi Fei Kai saat ini pasti akan stabil. Hehe, Cao Fu, Kam Suku Hei. Segala macam tenda dan rumah Gu menutupi padang rumput yang luas. Saat bendera suku berkibar tertiup angin, sejumlah besar Gu Master masuk dan keluar. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan menyerupai sarang semut. Di kamp pasokan, Fang Yuan memegang Gu jendela timur saat dia memeriksa sumber daya tanpa suara. Gu Master wanita yang bertugas menjaganya tetap fokus saat dia berdiri di satu sisi, menunggu Fang Yuan untuk membuat keputusannya kapan saja. Sejak mereka menerima reparasi suku Dongfang, sumber daya yang dapat ditukar dengan menggunakan jasa pertempuran telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja, di antara sumber daya ini, tidak semuanya merupakan kompensasi dari perang. Selain akumulasi suku Hei sebelumnya, ada juga sumber daya yang ditawarkan oleh suku-suku yang menyerah dan bergabung dengan pasukan aliansi suku Hei. Beberapa hari yang lalu, Hei Loulan menyelenggarakan pertemuan aliansi lainnya, dan memerintahkan para pemimpin suku yang baru bergabung untuk membuat sumpah racun. Untuk mencegah hal-hal baik tersebut dipertukarkan oleh orang lain, setelah sumber daya dikumpulkan, Fang Yuan segera memasuki kamp pasokan. Bahkan ahli pedang bayangan dan yang lainnya, setelah mereka bergabung dengan pasukan suku Hei, tidak dapat memengaruhi status Fang Yuan yang menjadi yang kedua setelah Hei Loulan. Fang Yuan memiliki otoritas seperti itu, yang lain pasti mempermasalahkannya, tetapi tidak ada yang berani menegurnya di depan umum. Oh, ada Gu kemandirian tingkat 4. Hati Fang Yuan tergerak, di antara sumber daya ini, dia menemukan Gu yang sangat diinginkannya. Gu kemandirian agak berharga, Fang Yuan memiliki versi tingkat 3 di perbatasan selatan, tetapi setelah datang ke dataran utara, itu ditekan ke tingkat 2. Fang Yuan tidak memiliki resep Gu yang relevan, dia tidak dapat mengembangkannya lebih jauh. Sebelumnya, dia telah menemukan Gu yang dapat mengandalkan diri sendiri di sumber daya suku Hei, tetapi itu adalah Gu tingkat 2. Tanpa pilihan, dia berencana untuk mengumpulkan resep Gu dan menggunakan kedua Gu ini sebagai fondasi untuk menyempurnakan Gu tingkat yang lebih tinggi. Tetapi dengan cara ini, akan butuh waktu yang sangat lama baginya untuk mendapatkan Gu yang dapat mengandalkan diri sendiri tingkat tinggi. Jika peruntungannya buruk dan dia gagal menyempurnakannya beberapa kali, durasinya akan semakin lama. Sekarang, dia menemukan Gu yang dapat mengandalkan diri sendiri tingkat 4 ini, tidak diragukan lagi, dia harus mendapatkannya. Selain Gu yang dapat mengandalkan diri sendiri tingkat 4, dia juga menemukan Gu yang dapat menabrakkan muatan peringkat 4. Tetapi dia telah membeli Gu yang dapat menyerang secara vertikal dan horizontal tingkat 3 sebelumnya, dan berhasil menyempurnakannya menjadi Gu penghancur muatan tingkat 4. Mengalihkan perhatiannya dari Gu yang sedang menyerang, Fang Yuan menemukan beberapa hal yang bagus, terutama cacing Gu unik milik suku Dongfang. Bahkan dengan pengalamannya selama 500 tahun, Fang Yuan tetap sangat tertarik saat melihat hal-hal ini. Yang paling menarik baginya adalah Gu roh esensi murni. Jika dikategorikan, ini seharusnya adalah cacing Gu penyembuh. Gu roh esensi murni dapat mengubah esensi daging fisik seorang Master Gu menjadi bentuk energi misterius yang dapat memelihara dan menyembuhkan jiwa. Ada banyak cacing Gu yang dapat menyembuhkan jiwa, tetapi Gu roh esensi murni ini jauh lebih unggul daripada yang lain. Dongfang Yuliang memiliki cacing Gu seperti itu, dan itu merupakan dukungan yang sangat besar untuk deduksi jalur kebijaksanaannya. Sedangkan untuk Fang Yuan, Gu ini bahkan lebih cocok untuknya. Berbeda dari Dongfang Yuliang, Fang Yuan adalah seorang kultivator jalur perbudakan dan kekuatan ganda, tubuhnya kuat dan pikirannya tajam, jiwanya sering merasa lemah dan lelah karena memimpin kelompok binatang buas.
Guro esensi murni bisa menjadi jembatan yang sempurna antara kedua jalurnya. Di antara sumber daya, selain Gu pemurnian roh esensi, ada juga resepnya. Fang Yuan mengambil semuanya. Menurut rumor, resep Gu ini secara khusus diciptakan oleh Dewa Gu suku Dongfang, Dongfang Changfan, untuk mengolah jalur kebijaksanaan. Ini berarti bahwa suku Dongfang memiliki pencapaian yang jauh lebih besar dalam jalur kebijaksanaan daripada yang lain. Setelah Fang Yuan memperoleh resep ini, serta Gu pemurnian roh esensi, itu akan sama dengan memperoleh hasil eksperimen suku Dongfang untuk dirinya sendiri. Cacing Gu hanya membutuhkan satu pikiran dari Master Gu untuk meledakkan diri. Jika ini terjadi pada waktu normal, tidak akan mudah bagi Fang Yuan untuk memperoleh Gu pemurnian roh esensi. Kompetisi pengadilan kekaisaran setiap 10 tahun bukan hanya proses pemurnian dan penyempurnaan untuk menyingkirkan yang lemah, tetapi juga membantu dalam interaksi antara semua kekuatan besar. Jalan Gu berasal dari era kuno abadi, dan Renzu adalah Master Gu pertama yang menggunakan cacing Gu. Setelah itu, ada era purbakala jauh, era purbakala tua, era purbakala abad pertengahan, diikuti oleh era purbakala akhir. Hingga saat ini, jalan Gu berkembang pesat, bahkan berkembang di seluruh dunia. Banyak jalan yang diciptakan dari semua era seperti riak-riak di sungai waktu. Banyak jalan berkembang pada saat-saat tertentu sementara jalan lainnya menghilang. Namun karena lingkungan hidup yang keras, konsep perdagangan tidak begitu populer di kalangan masyarakat. Semua kekuatan besar suka melakukan penelitian mereka sendiri dan menghargai temuan mereka, merahasiakannya dari orang lain. Saat itu, salah satu bangsawan yang tak terkalahkan, Giant Sun, merasakan hal ini dan mendirikan arena besar ini. Karena reparasi pertempuran, keluarga Huang Jin dapat mewariskan pengetahuan mereka sepanjang masa, menguasai posisi penguasa dataran utara sepanjang sejarah tanpa mengalami kemunduran. Setelah pertempuran istana kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, dataran utara menjadi wilayah terkuat yang diakui publik dari kelima wilayah dalam hal kekuatan tempur. Tetapi jika kita melihat kekuatan total, benua tengah adalah yang terkuat, diikuti oleh dataran utara. Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia memahami dengan jelas kekuatan kelima wilayah tersebut. Selama pertempuran kelima wilayah tersebut, dataran utara adalah wilayah yang paling keras melawan benua tengah. Tiga wilayah lainnya, meskipun memiliki keunggulan medan yang sama dengan dataran utara, ditekan dengan keras oleh benua tengah. Hanya dataran utara yang berhasil mengatur pasukan untuk melawan, menyerang benua tengah sebagai balasannya. Northern Plains memiliki kekuatan yang luar biasa berkat pengaturan Giant Sun Immortal Venerable. Karena ia menggunakan pertempuran dan perang, sambil membatasinya pada level tertentu, itu memungkinkan Northern Plains untuk mengasah kekuatan tempur terhebat. Sayangnya, rencananya masih terlalu terbatas, ia hanya peduli dengan manfaat garis keturunannya. Sebaliknya, benua tengah kuat karena reformasi sistemik mereka, itu adalah keuntungan yang berasal dari inti mereka. Fang Yuan berasal dari bumi, ia memiliki perspektif yang unik, bersama dengan pengalamannya selama 500 tahun, ia memiliki pemahaman yang jelas terhadap sifat sejati masyarakat. Ada lebih dari selusin Gu efek amplifikasi. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya yang tersebar saat ia terus melihat daftar itu, menemukan kejutan baru. Gu efek amplifikasi berasal dari jalur aturan, itu digunakan untuk melengkapi cacing Gu lainnya, untuk memperkuat efek cacing Gu yang dipilih. Sedangkan untuk level amplifikasi, itu akan tergantung pada peringkat Gu efek amplifikasi. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar efeknya. Tentu saja, kekurangannya adalah pengeluaran esensi purba Gu Master akan relatif lebih tinggi. Gu efek amplifikasi sangat populer di kalangan Gu Master, karena dapat digunakan di jalur apapun. Gu Master jalur api dapat menggunakannya, Gu Master jalur air dapat menggunakannya, dan bagi Fang Yuan, jalur perbudakan dan kekuatannya dapat menggunakan Gu efek amplifikasi. Di antara sumber daya suku Hei, hanya ada satu Gu efek amplifikasi peringkat 5. Ada juga satu peringkat 4, 3 peringkat 3, dan sisa Gu efek amplifikasi adalah peringkat 2. Fang Yuan harus memilih yang terbaik, dia memilih Gu efek amplifikasi peringkat 5, itu akan meningkatkan efektivitas cacing Gu sebanyak 5 kali lipat. Tapi dengan cara ini, masalah baru terjadi. Tuan Raja Serigala, jika Anda ingin mengambil begitu banyak Gu, pahala pertempuran Anda mungkin tidak cukup. Gu Master wanita yang bertanggung jawab mengingatkannya sambil memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya tahu.
Bagaimanapun juga, salah satu dari Gu tingkat 5 adalah Gu yang memperkuat efek. Gu roh esensi murni itu juga merupakan cacing Gu khusus suku Dongfang. Kata-kata Fang Yuan sangat pengertian dan akomodatif. Namun kalimat berikutnya tidak seperti ini, tidak apa-apa jika saya tidak memiliki cukup pahala pertempuran, cukup pinjam 500.000 lagi. Hah, Gu Master wanita itu terkejut, dia berkata dengan hati-hati, Tuan, Anda masih berutang sekitar 300.000 dari 500.000 pahala pertempuran sebelumnya yang Anda pinjam. Menurut aturan, Anda harus membayarnya terlebih dahulu sebelum meminjam lagi. Fang Yuan mengangkat alisnya, berkata dengan acuh tak acuh, jadi apa, aturan dibuat oleh manusia, karena aturan dapat dibuat, aturan dapat diubah. Saya akan meminjam 500.000 lagi, tidak, 800.000. Saya akan menjelaskannya kepada Hei Loulan secara pribadi, sekarang berikan saya barangnya. Bab 523, Tai Bai Yun Seng. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Cuaca berangsur-angsur mulai dingin dan angin kencang mulai bertiup di atas padang rumput yang menyebabkan kelompok binatang menjadi gelisah. Aura badai salju 10 tahun sudah terwujud. Dan di dataran utara yang megah, para pahlawan bangkit dan bersaing untuk mendapatkan supremasi yang menyebabkan api perang berkobar di mana-mana. Danau Cermin, suku Ma dan suku Song telah resmi memulai pertempuran mereka. Keduanya telah mendirikan 3 hingga 4 garis pertahanan sebelum memulai konfrontasi ini. Di tenda utama suku Ma, pemimpin suku Ma, Ma Sang Feng berada di kursi utama, menatap dengan tatapan tajam ke formasi pertempuran suku Song yang padat yang melonjak dalam niat pertempuran. Kekuatan militer suku Ma lebih kuat dari mereka, tetapi tidak akan mudah untuk mendapatkan kemenangan. Pemimpin aliansi, tolong kirim saya untuk menantang jenderal musuh dan meningkatkan prestise pasukan kita. Pemimpin aliansi, Fei Seng meminta untuk dikirim ke medan perang. Pertempuran pertama adalah milikku, tidak ada yang akan bersaing denganku. Para Master Gu sangat tidak sabar dan bersemangat saat mereka meminta untuk dikirim ke medan perang satu demi satu. Ma Sang Feng melihat sekelilingnya sebelum ragu-ragu menatap Fei Seng dan Cheng Hu. Keduanya adalah Master Gu tingkat 4. Fei Seng mengolah jalur kayu, dan telah diambil oleh suku Ma setelah mereka mencaplok suku Fei. Cheng Hu mengolah jalur transformasi dan berasal dari suku Cheng. Suku Cheng ditaklukkan oleh suku Ma selama pertemuan para pahlawan dan sekarang menjadi kekuatan paling berpengaruh kedua dalam pasukan suku Ma. Ma Sang Feng merenung dan kemudian tersenyum ke arah Cheng Hu. Cheng Hu, kau harus maju terlebih dahulu dan membangkitkan semangat pasukanku. Cheng Hu sangat gembira saat dia buru-buru membungkuk dan bergegas menuju garis depan. Hah, aku Cheng Hu, siapa yang berani mendekati kematian mereka? Cheng Hu menantang dengan keras. Sombong, biarkan aku Suyi memberimu pelajaran. Seorang ahli tingkat 4 terbang keluar dari pasukan suku Song. Cheng Hu tidak mengatakan apa-apa lagi tetapi langsung menerkam ke arah orang lain. Bam bam bam, keduanya sangat gagah berani dan menyerang dengan momentum yang luar biasa. Untuk sesaat, pihak yang lebih kuat dan yang lebih lemah tidak dapat ditentukan, keduanya terus bertukar jurus, membuat batu, rumput, dan lumpur beterbangan di sekitar arena pertempuran mereka. Kedua pasukan berkonsentrasi pada pertempuran dengan seluruh perhatian mereka. Para Gu Master peringkat bawah merasakan jantung mereka bergetar, sementara para ahli Gu Master peringkat atas bersemangat. Dataran utara dipenuhi dengan banyak pahlawan pemberani dan darah para prajurit merasuki tulang-tulang Gu Master mereka. Pemimpin aliansi, Fei Seng meminta untuk dikirim ke medan perang. Fei Seng berteriak dengan sorot mata yang tajam. Dia adalah orang yang baru saja ditaklukkan dan dipenuhi dengan semangat untuk menunjukkan kesetiaannya. Ma Sang Feng mengangguk sambil tersenyum. Fei Seng pergi ke medan perang dan pasukan suku Song juga mengirim ahli mereka untuk melawannya. Keduanya baru saja bertukar 3 jurus ketika di arena pertempuran lainnya. Cheng Hu tiba-tiba meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya jingga yang menyilaukan. Setelah cahaya jingga itu menghilang, dia tiba-tiba berubah menjadi Raja Harimau Belang, seukuran gajah. Cheng Hu adalah Gu Master jalur transformasi dan dapat mengubah bagian tubuhnya menjadi ekor harimau, cakar harimau, kulit harimau, dan sebagainya. Transformasi lengkapnya adalah jurus pembunuh. Ini juga merupakan keunggulan jalur transformasi, setiap Gu Master jalur transformasi memiliki setidaknya 1 jurus pembunuh selama mereka mengumpulkan cacing Gu masing-masing. Suyi menjadi pucat karena ketakutan dan mulai mundur dengan panik. Raja Harimau menerkamnya,
Suyi dengan panik mengaktifkan gerakannya dan nyaris menghindari serangan ini. Raja Harimau mengayunkan ekornya tanpa menoleh, ekornya mencambuk udara seperti cambuk baja, menghasilkan suara ledakan di udara. Suyi dengan cepat mengaktifkan pertahanannya yang menciptakan penghalang cahaya di sekujur tubuhnya. Namun, cambuk harimau itu sangat kuat dan saat jatuh di penghalang cahaya, penghalang itu hancur dalam sekejap. Pertahanan itu mati dan Suyi menyemburkan seteguk besar darah karena serangan balik. Dia buru-buru mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Angin berdarah yang kencang menerjang wajahnya dan saat berikutnya dia hanya melihat mulut harimau besar menutupi kepalanya. Krek, Raja Harimau langsung menggigit kepala Suyi. Cheng Hu menang, memperoleh kemenangan pertama bagi suku Ma. Para petinggi suku Song sedikit tergerak sementara pasukan suku Ma bersukacita. Kemenangan. Awal yang baik berarti setengah dari keberhasilan. Hari ini, pasukanku pasti akan menang. Di tenda utama, Ma Yingjie mengepalkan tinjunya, cahaya luar biasa melintas di matanya saat semangatnya bangkit hingga batasnya. Dan di medan perang lainnya, di medan perang yang luas, satu pihak berteriak dengan semangat tinggi dengan panji-panji. Mereka berkibar megah di udara. Sementara formasi pasukan pihak lain goyah, moral mereka rendah dan sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Pemimpin aliansi Luo, momentum musuh terlalu ganas, kita tidak bisa menahan mereka. Kita harus mundur, seorang komandan harus mampu menilai situasi dengan tepat. Saat ini, para ahli suku Liu seperti harimau, pasukan kita benar-benar tidak bisa menandingi mereka. Beberapa Master yang berpangkat tinggi berteriak dengan tergesa-gesa, semuanya panik. Luo Bojun melihat sekelilingnya dan tersenyum pahit, mundur. Katakan padaku, kemana lagi kita bisa mundur? Ini sudah garis pertahanan terakhir kita. Lupakan saja, karena pertempuran dengan Liu Wenwu sudah dimulai, garis pertahanan mana yang bisa bertahan lebih dari 3 hari. Mereka terlalu kuat, sebaiknya kita menyerah saja. Dalam pertempuran pertama, Luo Bojun terluka parah oleh Liu Wenwu, Mo Xikuang, dan yang lainnya, dia belum pulih darinya. Hari-hari ini, pasukan suku Luo terus dikalahkan lagi dan lagi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Sekarang, saat dia benar-benar menyadari jurang pemisah yang sangat besar antara kedua belah pihak, dia menjadi putus asa dan sudah kehilangan keinginan untuk bertempur. Master yang berpangkat tinggi menghela napas lega mendengar ini. Karena sumpah racun, mereka tidak dapat dengan mudah mengatakannya, tetapi karena Luo Bojun sendiri menyebutkan menyerah, tidak ada masalah. Perintah untuk menyerah dengan cepat disebarkan dan pertempuran juga segera tenang. Hahaha, bukankah sudah kukatakan, selama kita bertiga bersaudara bergandengan tangan, kita bisa menguasai dunia. Mo Xikuang tertawa terbahak-bahak, sangat bangga pada dirinya sendiri. Liu Wenwu juga tertawa, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Aliansi suku Liu telah memenangkan pertempuran pertama mereka. Sekarang, mereka akan mencaplok pasukan musuh, menangkap tawanan dan meningkatkan kekuatan mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Meng Qiu. Kelompok macan tutul mendesis dan menggeram saat mereka bertempur dalam pertempuran berdarah dengan kelompok tikus. Pasukan besar Master Gu dari kedua belah pihak malah menjadi latar belakang. Nu Ertu memegang tangannya di belakang punggungnya dengan kepala tegak, macan tutul mutan bergerak di sampingnya, menunjukkan martabat dan prestise mereka. Sebaliknya, lawannya Jiang Baoya, yang secara terbuka dinyatakan sebagai salah satu master jalur perbudakan di dataran utara, berkeringat deras dan sepucat kertas. Jiang Baoya, kau sudah kalah. Tahukah kau bagaimana kau kalah? Kelompok tikusmu jumlahnya terlalu besar, mencapai 650.000. Pasukan dinilai berdasarkan kualitasnya, bukan jumlah mereka. Begitu pula dengan kelompok binatang buas. Sekarang, diam-diam jadilah batu loncatan agar namaku menyebar di dataran utara. Nu Ertu berbicara dengan ringan, tetapi suaranya yang tenang bergema di telinga semua orang. Tidak, aku belum kalah, aku masih punya kartu trufku. Jiang Baoya berteriak histeris, aku akan membiarkanmu mendapatkan pengalaman langsung dalam gerakan pembunuh jalur perbudakanku yang belum pernah kutunjukkan sebelumnya, epidemi tikus. Saat dia selesai berbicara, ratusan ribu tikus menghancurkan diri mereka sendiri pada saat yang sama. Kelompok macan tutul menderita korban yang mengerikan dalam ledakan berantai ini. Tanah berguncang pelan, rumput-rumput terbalik, tanah dan batu berceceran di mana-mana,
dan sejumlah besar gas beracun berwarna kuning mulai bermunculan. Kelompok macan tutul yang selamat diselimuti oleh gas beracun ini, langsung menjadi sakit-sakitan karena gerakan mereka melambat, kekuatan tempur mereka menurun drastis. Sebaliknya, kelompok tikus Jiang Baoya bergerak-gerak dalam gas beracun berwarna kuning ini tanpa terpengaruh. Hahaha, pemenang terakhir adalah aku, Jiang Baoya. Anak muda, kau ingin menginjak posisiku, teruslah berlatih selama 500 tahun lagi. Jiang Baoya tertawa terbahak-bahak. Aku bermaksud untuk terus menyembunyikannya, tetapi karena kau ingin mati, jangan salahkan aku. Nu Ertu mendengus, senyum sinis muncul di wajahnya. Tiba-tiba dia berteriak, gerakan mematikan, Leopard Dash. Lolong, kelompok macan tutul melolong dan melancarkan serangan gila yang tak tertandingi. Ini, mata Jiang Baoya terbuka lebar, kekuatan tempur kelompok macan tutul telah melonjak lebih dari 2 kali lipat, terlebih lagi kecepatan mereka meningkat 8 kali lipat yang mencengangkan. Di bawah tatapan tercengang semua orang, kelompok macan tutul itu dengan cepat menyerbu keluar dari area yang diselimuti gas beracun kuning dan menghirup udara segar, sebelum menyerbu maju seperti tsunami yang mengerikan, menelan dan menelan segalanya. Du Jiao, medan perang yang besar telah berakhir. Api berkobar ke langit, seluruh medan perang diselimuti oleh kobaran api yang mengamuk. Seorang Master Gu berdiri tegak di kobaran api seperti dewa api. Dia memainkan api di tangannya, mengubahnya menjadi berbagai macam bentuk saat dia melihat ke arah Master Gu di sekitarnya dengan mata sipitnya dan berbicara. Suaranya terdengar sangat kejam dan dingin di kobaran api yang menyala-nyala, merupakan kehormatan bagimu untuk dikalahkan oleh jalur api tertinggiku. Menyerahlah, jika tidak kalian semua dan rumput rendahan ini akan berubah menjadi abu. Master Gu di sekitarnya saling memandang dengan sedih. Setelah beberapa saat, mereka berlutut satu demi satu. Kita, menyerah. Setelah suku Hei memperoleh kemenangan pertama melawan suku Dongfang, tirai untuk banyak pertempuran besar, yang telah dimulai di dataran utara, juga jatuh satu demi satu. Pihak yang kalah tidak kehilangan segalanya, sebagian menyerah dan sebagian melarikan diri memilih untuk berpihak pada kekuatan lain. Ini hanyalah tahap awal dari perjuangan untuk istana kekaisaran, mereka masih memiliki harapan dan kesempatan. Para pemenang menelan yang lemah, memperoleh sejumlah besar ganti rugi perang dan memperluas diri mereka sendiri. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok binatang buas, Master Gu, dan manusia biasa malah menjadi makanan bagi padang rumput, dan di masa depan akan tenggelam di bawah tanah bersalju, ditakdirkan untuk selamanya. Pemenang mengambil semuanya. Setelah beristirahat dan mengatur ulang selama lebih dari 10 hari di Chaofu, Hei Loulan selesai menyerap para tawanan, memperluas kekuatan militernya hingga 60% dan melanjutkan ekspedisi. Kali ini, targetnya adalah Guanxi. Pasukan suku Gu yang ditempatkan di sana memiliki kekuatan militer yang lemah dan dengan demikian menjadi target optimal bagi Hei Loulan untuk memperluas kekuatannya. 7 hari kemudian, pasukan suku Hei menghadapi pasukan suku Gu. Suku Gu menderita kekalahan besar pada pertempuran pertama. Pemimpin aliansi suku Gu, Gu Guolong dengan tegas memberi perintah untuk meninggalkan 3 garis pertahanan mereka tanpa menggunakannya dan mundur ke kamp utama suku mereka. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak saat ia memimpin pasukannya dengan momentum yang menghancurkan. Namun di medan perang terakhir, ia tercengang dan bertanya kepada bawahannya, bagaimana mungkin ada gunung di sini? Pasukan suku Gu mungkin lemah tetapi mereka punya cara mereka sendiri. Mereka membangun gunung dengan menumpuk batu dan menempatkan garnisun di gunung, dengan perangkap yang tak terhitung jumlahnya dipasang di sekitar kaki gunung. Mereka menduduki dataran tinggi, memiliki keuntungan geografis yang sangat besar. Niat mereka untuk bertahan sampai mati sangat jelas. Pasukan suku Hei menyerang beberapa kali tetapi selalu dikalahkan, meninggalkan banyak mayat. Fang Yuan memandang medan perang dengan acuh tak acuh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk memobilisasi kelompok serigala, hanya melakukannya untuk menunjukkan bahwa dia berusaha keras. Ditambah lagi ada banyak pohon dan semak belukar di gunung, kelompok serigala tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka dengan benar dan malah terpisah dan terbunuh. Dengan demikian, situasi pertempuran mungkin berkembang tetapi sangat lambat. Yang terpenting, pasukan suku Gu masih terus menambahkan batu ke gunung, membuat gunung ini menjadi semakin tinggi. Hei Loulan sangat marah, Gu Guolong sama keras kepalanya seperti yang dikatakan rumor. Setelah aku menang, aku pasti akan menginjaknya sampai mati.
Namun, situasinya masih belum optimis. Batu-batu yang dijatuhkan oleh manusia biasa saja memiliki kekuatan Gu peringkat 1 ketika dijatuhkan dari ketinggian seperti itu. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan datang ke sini untuk mengunyah tulang yang begitu keras. Hei Loulan berniat untuk mundur, tetapi tepat pada saat ini, seseorang berjalan keluar dari perkemahan. Orang ini memegang sepucuk surat saat ia datang di hadapan Hei Loulan. Orang tua Tai Bai Yun Seng ini menerima surat dari dermawan dan datang untuk membantu Anda. Hei Loulan gembira saat ia meraih tangan orang ini, dengan bantuan Tuan Tua, kita pasti bisa berhasil. Bab 524, nomor 1 dalam prestise dan prestasi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Tai Bai Yun Seng bertubuh tinggi dengan penampilan yang anehnya kuno. Rambut di dekat pelipisnya telah memutih dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam. Usianya sudah lebih dari 80 tahun tetapi matanya tidak redup dan kabur, sebaliknya memiliki tatapan lembut yang tampaknya mengasihani nasib umat manusia bersama dengan ketenangan yang telah terlihat melalui dunia sekuler. Sejak berusia 7 tahun, ia telah bertekad untuk menjelajahi dataran utara untuk membantu orang-orang biasa. Hidupnya penuh dengan kekacauan, karena ia sering dipermainkan oleh takdir. Ia menjadi seorang Gu Master yang diperbudak setelah sukunya dimusnahkan, kemudian ia dikhianati oleh istrinya dan menjadi tawanan pria-pria yang berbeda. Kemudian dalam sebuah pertemuan yang kebetulan, ia memperoleh warisan Gu Immortal jalur waktu dan diselamatkan oleh saudara-saudaranya ketika ia berada di ambang kematian. Sekarang, ia telah menjadi legenda hidup. Meskipun ia seorang penyendiri, ia diterima secara publik sebagai Gu Master jalur kebenaran yang agung. Reputasinya yang baik hati telah meresap ke dalam hati orang-orang dataran utara, tingkat prestisenya jauh melampaui orang-orang seperti Chang Sanyin, Hei Loulan dan Liu Wenwu. Tepat ketika Hei Loulan sudah kehabisan akal mengingat situasi pertempuran dan berpikir untuk mundur, Tai Bai Yun Seng datang ke kamp sendirian, memegang surat di tangannya. Hei Loulan membaca surat itu dan segera menyadari alasannya. Saat itu, tetua tertinggi suku Hei, Hei Bai, menyukai Tai Bai Yun Seng, membimbing dan menyelamatkannya berkali-kali. Sekarang pasukan suku Hei telah jatuh ke dalam kesulitan. Hei Bai yang telah mengamati secara diam-diam selama ini mengirim surat kepada Tai Bai Yun Seng untuk memberikan bantuan. Hei Loulan tahu kemampuan Tai Bai Yun Seng dan karenanya sangat gembira. Dia mengatur perjamuan malam itu untuk melayani Tai Bai Yun Seng. Pada hari kedua, langit baru saja menjadi cerah. Hei Loulan dengan tidak sabar mengatur formasi pasukannya dan meminta Tai Bai Yun Seng untuk bergerak. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Tai Bai Yun Seng perlahan berjalan ke depan dan menatap gunung tinggi di depannya. Suku Gu menghususkan diri dalam jalur bumi dan telah lama terkenal karenanya di dataran utara. Menumpuk batu untuk membentuk gunung, ini akan menjadi taktik yang tak terbayangkan dan mustahil di bumi. Namun di dunia ini, gunung ini terbentuk dalam waktu sekitar 10 hari membuktikan tidak ada yang mustahil. Pemimpin aliansi Gu Guolong menatap kaki gunung dari puncak. Ketika seorang lelaki tua berpakaian putih dan berambut putih berjalan di depan formasi, para Master Gu di sekitarnya tertawa terbahak-bahak dan membuat komentar menghina, tetapi Gu Guolong, bagaimanapun, memiliki firasat buruk di hatinya. Dia sangat menyadari gunung yang mereka bentuk dengan menumpuk batu ini dibangun di atas banyak fondasi yang dibangun oleh para Master Gu jalur bumi sukunya. Suku lain mungkin merasa sulit untuk menirunya, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk menerobosnya. Setelah dikalahkan berulang kali selama beberapa ronde oleh pasukan suku Hei, pasukan militer Gu Guolong telah mengalami kerusakan dan ambisinya untuk bersaing memperebutkan supremasi telah meredup. Dia merenungkan hal ini dan memutuskan untuk berpihak pada suku Liu. Liu Wenwu dari suku Liu adalah orang yang bijaksana dan baik hati, memperlakukan rakyatnya dengan lembut dan bersikap tegas pada dirinya sendiri. Reputasinya jauh lebih baik daripada Hei Loulan. Beberapa hari yang lalu, Gu Guolong diam-diam telah mengirim surat kepada Liu Wenwu untuk menyatakan niatnya untuk berpihak pada suku Liu. Tuan Liu Wenwu telah membalas dan menyetujui permintaan suku saya untuk mencari perlindungan, dan memimpin pasukannya untuk memperkuat kita. Selama saya bertahan selama 7 hari lagi, kesulitan di hadapan kita ini akan sirna seperti awan dan memungkinkan saya untuk melihat langit yang cerah. Tepat saat Gu Guolong menyemangati dirinya sendiri, Tai Bai Yun Seng perlahan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya yang besar ditupi kapalan dan kerutan, seperti kulit pohon tua. Dia perlahan memindahkan esensi purbanya,
cahaya perak lemah muncul dari tangannya. Cahaya perak itu lemah pada awalnya tetapi segera berubah semakin terang, dan dalam beberapa detik, cahaya perak itu begitu menyilaukan sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Gunung seperti sebelumnya, Tai Bai Yun Seng perlahan melantunkan, suaranya bergema di udara. Di puncak, Gu Guolong mendengar suara ini dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Oh tidak, dia adalah Tai Bai Yun Seng. Pada saat yang sama, cahaya perak meledak, berubah menjadi pilar cahaya lurus yang langsung menabrak puncak gunung. Banyak Master Gu melihat situasi menjadi kacau dan segera mengaktifkan Gu pertahanan mereka atau menyerang untuk mencegat pilar cahaya. Tetapi cahaya perak mengabaikan semua intersepsi dan bersinar di puncak gunung. Baik manusia maupun binatang tidak terluka, tetapi batu gunung di bawah suku Gu, terlepas dari seberapa besar atau tebalnya, di bawah cahaya perak, seperti salju di bawah terik matahari, karena berubah menjadi ketiadaan dalam kecepatan yang terlihat, seolah-olah tidak pernah ada. Saat pasukan suku Gu kehilangan dukungan di bawah kaki mereka, mereka mulai jatuh satu demi satu. Itu adalah kekalahan telak, banyak yang meninggal saat mereka jatuh ke tanah dari ketinggian 500 hingga 600 kaki. Bahkan jika para penguasa suku Gu bodoh, mereka akan menyadari krisis mereka saat ini. Mereka berseru kaget satu demi satu. Kekuatan seperti itu, ini adalah Gunung Tuan Tai Bai Yun Seng seperti sebelumnya. Ya Tuhan, mengapa Tuan Tua Tai Bai membantu tiran Hei Loulan? Tuan Tai Bai Yun Seng membantu kita memulihkan mata air roh suku kita saat itu, dia adalah dermawan suku kita. Sekarang, kita harus bertarung dengannya. Gunung itu adalah sumber kepercayaan diri pasukan suku Gu dan sekarang gunung itu runtuh dengan keras. Namun, yang lebih penting dari itu adalah gengsi Tai Bai Yun Seng yang mengguncang keinginan mereka untuk bertempur. Hahaha, Tai Bai Yun Seng memang pantas menyandang namanya, begitu dia bergerak, itu akan menjadi luar biasa. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini dari tenda utama. Bahkan dia tidak menyangka akan ada ahli tersembunyi seperti itu di suku itu. Namun, setiap tetua tertinggi suku super terkadang menyukai seseorang dari Master Gu Fana jalur iblis dan benar, mereka kemudian akan memilih benih-benih ini untuk dibudidayakan. Jika benih-benih ini mampu menjadi dewa Gu, mereka akan sering diambil oleh suku-suku super dan menjadi tetua tertinggi eksternal mereka. Ini adalah salah satu taktik yang digunakan suku-suku super untuk mempertahankan posisi mereka dan mengembangkan diri mereka sendiri. Jelas, Tai Bai Yun Seng adalah benih yang sangat dikagumi oleh Dewa Gu peringkat 6 Hei Bai dan yakin bahwa ia memiliki harapan untuk maju ke alam Dewa Gu. Melihat sosok menyedihkan dari pasukan musuh, moral pasukan suku Hei melonjak, banyak yang mulai tertawa terbahak-bahak dan bahkan lebih banyak lagi yang berteriak akan membantai semua orang di faksi musuh bahkan yang tua dan muda. Para ahli Master Gu di tenda utama juga bersemangat dengan hanya Fang Yuan yang memiliki ekspresi tenang. Penampilan Tai Bai Yun Seng sudah sesuai dengan harapannya. Dalam ingatan 500 tahun kehidupan sebelumnya, Tai Bai Yun Seng telah bergabung dengan pasukan suku Hei sejak saat ini dan seterusnya dan memberikan bantuan yang sangat besar kepada Hei Loulan. Hei Loulan mampu menjadi pemenang pada akhirnya sebagian besar karena Tai Bai Yun Seng. Tetapi Tai Bai Yun Seng memiliki karakter yang baik hati dan selama ekspedisi, ia menjadi sangat menyadari sifat Hei Loulan yang buas dan brutal. Jadi, ketika ia memasuki tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran dan maju ke Dewa Gu, ia tidak menyetujui permintaan Hei Bai untuk menjadi tetua tertinggi eksternal suku Hei. Bunuh bajingan-bajingan ini, mereka berani menumpuk batu ke gunung untuk bertahan. Hei Loulan berteriak dengan penuh semangat. Tai Bai Yun Seng yang berada di barisan depan pasukan, mendengar kata-kata Hei Loulan dan mengerutkan kening, ia menghela napas dalam-dalam dan tidak melanjutkan serangan. Sebaliknya mengirimkan suaranya kepada Hei Loulan untuk membujuknya, pemimpin aliansi, surga peduli pada semua makhluk hidup, mengapa harus membunuh? Sepanjang sejarah, perebutan istana kekaisaran selalu diiringi dengan darah yang membasahi tanah dan kematian yang tragis. Karena pemimpin aliansi ingin memasuki istana kekaisaran, mungkin lebih baik untuk menerima pasukan suku Gu, aku bersedia membujuk mereka atas namamu. Suku Gu menumpuk batu untuk membentuk gunung dan menggunakannya untuk melawan suku Hei, tetapi melawan Tai Bai Yun Seng, gunung yang mereka ciptakan ini malah menjadi perangkap yang mematikan bagi diri mereka sendiri. Situasi saat ini adalah pasukan suku Hei mengepung pasukan suku Gu dengan ketat.
Jika Tai Bai Yun Seng hanya melakukan gerakan biasa, ia dapat mengurangi jumlah suku Gu hingga lebih dari setengahnya. Suku Gu tentu saja tidak akan duduk dan menunggu kematian mereka, tetapi ketika gunung itu benar-benar runtuh, mereka hampir tidak akan memiliki kekuatan tempur yang tersisa dan serangan terakhir mereka tidak akan mengandung ancaman. Namun, Tai Bai Yun Seng tidak melakukan ini. Mata Hei Loulan berkilat dengan kilatan yang mengancam, meskipun hatinya bergejolak karena niat membunuh, dia perlu memikirkan wajah Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng bukanlah seorang Gu Master biasa. Dia adalah salah satu Gu Master jalur waktu yang sangat langka, dan memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 5. Prestisenya di dataran utara seperti matahari di siang hari, pengaruhnya menyebar ke seluruh wilayah. Hei Loulan berpikir dalam hati sebelum menjawab, kalau begitu aku akan mendengarkan Tuan Tua, tetapi terlalu berbahaya bagi Tuan Tua untuk naik gunung sendirian. Aku akan mengirim 6 ahli peringkat 4 untuk mengawal Tuan Tua. Tai Bai Yun Seng menganggukkan kepalanya dan memanjat gunung di bawah perlindungan yang ketat. Dia memiliki prestise yang besar dan reputasinya yang baik hati telah menyebar ke dalam hati orang-orang. Saat dia memanjat gunung, pasukan musuh secara spontan berpisah untuk memperlihatkan sebuah jalan di tengah. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan dermawan pada saat seperti ini. Gu Guolong tertawa getir saat dia maju dan memberi salam. Saat itu, mata air spiritual suku Gu telah mengering dan mereka disingkirkan oleh beberapa suku besar. Sangat berbahaya bagi mereka untuk bermigrasi sehingga mereka meminta bantuan Tai Bai Yun Seng. Tai Bai Yun Seng membantu mereka tanpa mengambil biaya apapun dan menjadi dermawan bagi semua orang di suku Gu. Di bawah bujukan Tai Bai Yun Seng, meskipun Gu Guolong mengagumi Liu Wenwu, keadaan lebih kuat daripada individu, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Tai Bai Yun Seng baru berada di gunung selama 1/4 jam sebelum dia turun. Ketika dia naik ke atas, ada 6 orang bersamanya. Ketika dia turun, ada lebih dari 100.000 orang. Jelas, bujukan Tai Bai Yun Seng berhasil, pasukan suku Gu berjanji setia kepada Hei Loulan, dengan demikian kekuatan militer pasukan suku Hei meningkat tajam. Tai Bai Yun Seng mengubah situasi pertempuran sendirian. Dan dengan prestise yang tinggi, dia menyelamatkan lebih dari 100.000 jiwa dan juga memberikan banyak jasa bagi suku Hei. Pada hari pertama Tai Bai Yun Seng datang ke pasukan suku Hei, dia mencapai posisi teratas dalam daftar jasa pertempuran. Dan tepat di seberangnya adalah Fang Yuan. Nama Raja Serigala Chang San Yin tercantum di bagian terakhir pada daftar jasa pertempuran, berwarna merah tua dan negatif, membentuk kontras yang mencolok dengan jasa pertempuran Tai Bai Yun Seng. Malam itu juga, Hei Loulan mengirim komando untuk pesta perayaan dan juga penyambutan untuk Tai Bai Yun Seng. Bulan bersinar terang dan bintang-bintang sedikit, seperti api unggun yang berkobar tinggi. Suasananya meriah dengan suara-suara ceria bergema di seluruh tempat dan gadis-gadis muda cantik dengan pakaian khas dataran utara yang disulam dengan emas, perak, dan permata berharga, menari-nari di sekitar api unggun. Hei Loulan berulang kali bersulang untuk Tai Bai Yun Seng dan memuji, dengan bantuan Tuan Tua, semua garis pertahanan tidak berguna. Tai Bai Yun Seng memiliki 2 Gu tingkat 5 yang dikenali oleh semua orang di dataran utara. Yang satu adalah, gunung seperti sebelumnya, dan yang lainnya adalah, sungai seperti sebelumnya, keduanya adalah cacing Gu jalur waktu. Yang pertama dapat memulihkan tanah, bukit, gunung, gundukan, dan lembah ketampilan aslinya, dan yang terakhir dapat memulihkan sungai, danau, aliran air, mata air, dan air terjun kembali ke tampilan aslinya. Gu Guolong menciptakan gunung di tanah yang awalnya merupakan padang rumput datar. Dengan demikian, di bawah pengaruh gunung seperti sebelumnya gunung itu kembali ke bentuk aslinya. Mata air roh suku Gu telah dipulihkan ke keadaan aslinya oleh sungai seperti sebelumnya mampu menciptakan batu purba lagi. Dalam pertempuran antara pasukan besar, garis pertahanan perlu dibuat dan ini biasanya bergantung pada cacing Gu jalur bumi untuk membuat dinding pertahanan yang panjang dan tinggi. Dinding pertahanan, ini akan dikembalikan ke padang rumput datar di bawah pengaruh gunung seperti sebelumnya Gu. Jadi kata-kata Hei Loulan, semua garis pertahanan tidak berguna, memiliki alasan yang dalam di baliknya. Bab 525, Perubahan Cepat dan Pakar yang Ganas. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Kalender Dataran Utara, pertengahan Juni. Seharusnya saat itu musim panas, tetapi aura badai salju 10 tahun telah menebal.
Langit seringkali mendung dan angin dingin bertiup dengan aura embun beku yang semakin pekat. Dan perebutan istana kekaisaran yang meliputi dataran utara terus berlanjut seperti api yang berkobar. Di Danau Cermin, pasukan suku Ma dan suku Song telah memulai pertempuran mereka. Dominasi suku Ma sangat besar dan mereka berhasil menembus dua garis pertahanan suku Song secara berturut-turut. Pemimpin aliansi suku Song, Song Qingyin memimpin pasukan untuk melakukan serangan balik dan menyergap suku Ma, menyebabkan mereka menyerahkan garis pertahanan. Namun segera setelah itu, penguasa perbudakan suku Ma, Ma Zun, bergerak dan memobilisasi kelompok Pegasus andalannya, mengepung dan membunuh Song Qingyin di udara. Pasukan suku Song menjadi naga tanpa kepala, dan setelah perselisihan internal yang disebabkan oleh suku Ma secara diam-diam, mereka akhirnya hancur berantakan. Suku Ma mencaplok sebagian besar suku sementara beberapa sisa berhasil melarikan diri ke segala arah. Dalam pertempuran ini, salah satu dari sedikit master terbang dataran utara, peri air tingkat 5 tingkat awal Song Qingyin tewas dan menjadi batu loncatan bagi ketenaran master jalur perbudakan Ma Zun. Kekuatan yang ditunjukkan Ma Zun mengejutkan orang-orang. Samar-samar, orang-orang sudah memanggilnya master jalur perbudakan nomor 1 dataran utara. Meng Qiu. Pertempuran Nu Ertu dengan Jiang Baoya. Nu Ertu awalnya bukan master Gu jalur perbudakan dan telah beralih ke sana di tengah jalan. Namun, kelompok macan tutul yang dipimpinnya secara tak terduga mampu mengalahkan master jalur perbudakan veteran Jiang Baoya. Hanya karena prestasi pertempuran ini, Nu Ertu naik ke jajaran master jalur perbudakan dataran utara, dan bersama dengan Jiang Baoya, Yang Poying, Ma Zun dan Chang Sanyin, disebut sebagai 5 raja binatang buas. Namun, meskipun Nu Ertu berhasil menjadi terkenal, harga yang harus dibayarnya sangat tinggi. Serangan balik Jiang Baoya telah menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada pasukan Nu Ertu. Meskipun berhasil mencaplok sisa-sisa pasukan musuh setelah pertempuran beserta ganti rugi perang, momentum pasukan Nu Ertu terhambat. Raja Tikus Jiang Baoya berhasil melarikan diri dan mengumpulkan sisa pasukan. Kelompok tikusnya yang semula berjumlah lebih dari 600.000, kini hanya tersisa kurang dari 300.000. Namun, bahkan sebagai jenderal yang kalah, banyak pasukan besar masih menunjukkan minat kepadanya dan lebih dari 10 pasukan telah mengiriminya surat undangan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Du Jiao, Ye Luisang diberdayakan oleh Gu Abadi dan dengan kekuatan jalur api tingkat puncak peringkat 5 yang tangguh, ia menekan semua pahlawan dan menyapu rintangan terakhir, berhasil mendominasi wilayah Du Jiao. Namun, saat pasukan Ye Lui menyebar ke segala arah seperti api yang tak terhentikan, mereka diserang oleh aliansi 7 pasukan. Masing-masing dari 7 pasukan memiliki setidaknya lebih dari 100.000 pasukan. Meskipun tidak ada yang merupakan suku super, mereka memiliki ahli Gu Master yang terkenal. Aliansi 7 pasukan menciptakan momentum yang agresif. Pasukan Ye Lui yang baru saja memulai dan akan melanjutkan dengan momentum yang hebat, jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Pada saat yang sama, pasukan suku Hei juga berhadapan dengan musuh besar dan tidak punya waktu untuk bersantai. Suku Liu, Liu Wenwu secara pribadi memimpin pasukannya dan semakin dekat dengan suku Hei setiap hari. Sebelumnya, Gu Guolong telah meminta bantuan dari Liu Wenwu. Liu Wenwu cukup bersemangat saat membaca surat itu, mengetahui ini adalah kesempatan langka. Selama pihak Gu Guolong dapat bertahan, pasukan suku Liu dapat menyerang suku Hei dari belakang dan menang, menyebabkan suku Hei terjebak dalam situasi pasif. Namun, hasilnya adalah situasi berubah terlalu cepat. Pasukan suku Liu baru setengah jalan ketika mereka mendengar laporan kekalahan suku Gu dan menyerah kepada suku Hei. Dan tokoh penting yang memungkinkan hal ini terjadi adalah Tai Bai Yun Seng. Liu Wenwu terkejut mendengar laporan ini. Tokoh legendaris seperti Tai Bai Yun Seng benar-benar telah mengambil inisiatif untuk keluar dan membantu Hei Loulan. Mendapatkan orang ini seperti menambahkan pasukan besar ke pasukan Hei Loulan. Liu Wenwu segera menyadari bahwa ini adalah gerakan di balik layar dari Dewa Gu suku Hei. Menurut aturan leluhur matahari raksasa, Dewa Gu dapat memberikan bantuan kepada manusia dalam perebutan istana kekaisaran. Tentu saja, bantuan jenis ini memiliki batasannya sendiri, setidaknya Dewa Gu sama sekali tidak dapat bergerak sendiri.
Baik Gu Abadi di Yelui Sang maupun Tai Bai Yun Seng yang membantu Hei Loulan setelah menerima surat itu, mereka berdua adalah pion Gu Abadi. Liu Wenwu tentu saja juga memiliki hak istimewa untuk meminta bantuan dari Gu Abadi yang mendukungnya. Hei Loulan memperoleh bantuan Tai Bai Yun Seng yang menurut Liu Wenwu jauh lebih mengerikan daripada Raja Serigala Chang Sanyin. Reputasi Tai Bai Yun Seng sangat tinggi, baik itu jalan lurus maupun jalan setan, banyak yang telah menerima anugerahnya. Jika sebagian kecil saja dari orang-orang ini memiliki hati untuk membalas rasa terima kasih, kekuatan yang dapat mereka kumpulkan akan sangat mengerikan. Selain itu, begitu suku Hei berkembang, para Master Gu Iblis yang tersebar yang telah menonton dari pinggir lapangan akan melihat harapan untuk memasuki istana kekaisaran di suku Hei, dan akan berpihak kepada mereka atas inisiatif mereka sendiri. Dan keberadaan Tai Bai Yun Seng akan menyebabkan mereka lebih cenderung memilih Hei Loulan. Dengan ini, suku Hei akan terus menjadi lebih kuat. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan menyingkirkan semua pesaing lainnya. Hei Loulan mengalahkan Dong Fang Yuliang dan memperoleh ganti rugi perang dari suku Super, ini sendiri merupakan keuntungan besar. Sebaliknya, kita mungkin telah mengalahkan beberapa pasukan sekutu, tetapi mereka semua adalah aliansi suku besar, jadi ganti rugi perang yang kita terima lebih rendah daripada suku Hei. Sekarang, suku Hei memiliki Tai Bai Yun Seng, papan nama hidup bersamanya, jika kita memberinya waktu untuk berkembang, akan sangat sulit untuk menghadapinya nanti. Liu Wenwu merenung sejenak sebelum dengan tegas mengirim perintah. Pasukan suku Liu melanjutkan rencana awal mereka, terus maju menuju suku Hei. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak mendengar berita ini, ayo, ayo. Ia kemudian mengirim komando untuk mendirikan garis pertahanan di sekitar area tersebut. Setelah membangun garis pertahanan pertama dengan baik, pasukan besar itu perlahan bergerak menuju pasukan suku Liu. Setiap 1000 li jarak, mereka akan berhenti dan berjaga selama beberapa hari untuk membangun garis pertahanan lainnya. 12 hari kemudian, pasukan suku Hei bergerak dari garis pertahanan keempat mereka dan menempuh jarak 500 li sebelum berhadapan langsung dengan pasukan suku Liu. Kedua pasukan itu berpisah untuk menghadapi tahap tantangan para ahli. Ahli suku Hei, Hao Ji Liu, menyerang ke depan, tidak memberi prioritas kepada yang lain. Liu Wenwu melihat ini, dan mengirim Pei Yanfei. Hao Ji Liu berada di peringkat 4 tingkat atas dan Pei Yanfei juga sama. Keduanya bertukar 20 gerakan, situasinya masih imbang. Serangan Hao Ji Liu melonjak semakin tinggi, membuat hati orang-orang bergetar. Sementara Pei Yanfei menggunakan serangan yang tajam dan tepat, bergerak maju mundur dalam serangan, dan menyapu semua yang ada di hadapannya. Saat pertempuran berlanjut, esensi purba mereka berdua mulai menipis. Master Gu tidak pandai dalam pertempuran yang berkepanjangan dan begitu esensi purba mereka habis, kekuatan pertempuran mereka akan turun tajam. Ini tidak bisa terus berlanjut. Keduanya memiliki pikiran yang sama pada saat yang sama. Gu air terjun. Hao Ji Liu memimpin dan mendorong telapak tangannya ke depan, air terjun raksasa jatuh dari udara dan menghantam Pei Yanfei dengan suara gemuruh. Pei Yanfei tidak menghadapinya secara langsung, sebaliknya menggunakan Gu gerakannya untuk terbang ke langit, menghindari air terjun. Gu mantel emas peringkat 4. Gu sayap burung layang-layang peringkat 4. Transformasi pelangi peringkat 4 Gu. Jurus mematikan, serangan pelangi emas. Pei Yanfei mempertaruhkan segalanya, menggunakan jurus mematikan khasnya. Pada saat itu, ia berubah menjadi pelangi emas dan melesat di udara secepat kilat, membelah air terjun sebelum menerobos Hao Ji Liu. Namun, Hao Ji Liu berubah menjadi air setelah diledakkan, itu bukan tubuh aslinya. Gu bayangan air. Hao Ji Liu telah bertarung untuk waktu yang lama dan telah memiliki informasi tentang Pei Yanfei, dan tahu Pei Yanfei tidak memiliki Gu detektif yang kuat. Jadi, ketika ia mengirimkan air terjun, ia memanfaatkan arus raksasa yang menghalangi garis pandang Pei Yanfei untuk diam-diam menggunakan Gu bayangan airnya sementara tubuh aslinya bersembunyi di dalam air terjun. Tindakannya sangat rahasia dan sebagian besar Master Gu dari kedua belah pihak telah tertipu. Pei Yanfei menerobos bayangan air dan segera memiliki sinyal peringatan di dalam hatinya. Tanpa menahan diri, ia mentransfer semua esensi purba yang tersisa ke dalam Gu sayap burung layang-layangnya. Dua pasang sayap burung layang-layang di punggungnya dengan cepat mengepak dan membawanya pergi dari medan perang. Hao Ji Liu berdiri di tempat, seluruh tubuhnya basah kuyup.
Meskipun ia memenangkan pertempuran, ia tidak senang. Jurus pembunuh musuh memiliki kekuatan yang mencengangkan, kali ini ia menggunakan Gu berwujud air untuk menipunya, tetapi bagaimana dengan kali berikutnya? Kakak, biarkan aku keluar. Pei Yanfei kembali dengan kekalahan, menyebabkan Mo Xikuang marah besar dan dengan tidak sabar meminta untuk dikirim ke medan perang. Liu Wenwu tersenyum, tetapi ia tidak setuju. Kakak ketiga, tidak perlu khawatir. Kau maju dalam pertempuran sebelumnya, sekarang giliranku. Seorang Gu Master yang sangat tinggi dan kurus dengan kepala botak yang kuat dan berkilau berdiri dan menepuk bahu Mo Xikuang. Kakak kedua, tanda seru petik 2, Mo Xikuang berteriak tak berdaya. Nama orang ini adalah Ouyang Bisang, seorang Gu Master Iblis. Pada tahun-tahun awal mereka, secara kebetulan, ia bertemu Liu Wenwu dan Mo Xikuang di sebuah situs warisan. Ketiganya menggabungkan kekuatan mereka untuk mengatasi rintangan dan memperoleh warisan, dan karena mereka merasa dekat satu sama lain, mereka menjadi saudara angkat. Aku Ouyang Bisang, siapa yang mau ikut bertarung denganku? Ouyang Bisang perlahan berjalan ke arah depan pasukan dan berteriak dengan suara lembut. Tak lama kemudian, dia menatap Hao Ji Liu, jika iblis air ingin bertarung denganku, sebaiknya kau beristirahat dulu untuk memulihkan esensi purbamu. Iblis air mencibir tetapi tidak setuju dengan provokasi itu, tidak perlu terburu-buru, akan ada banyak kesempatan. Nanti, setelah mengatakan itu, dia kembali ke perkemahan. Dengan perjuangan istana kekaisaran yang maju ke tahap ini, informasi tentang para ahli dari setiap pasukan tersebar luas. Ouyang Bisang adalah saudara kedua Mo Xikuang, status ini saja sudah membuatnya menjadi seseorang yang tidak bisa diremehkan. Penampilannya sangat gemilang selama beberapa pertempuran besar sebelumnya. Dia adalah ahli jalur transformasi dan Gu Master di jalur ini memiliki setidaknya satu jurus pamungkas. Dengan kultivasi tahap puncak peringkat 4, dia sama seperti Mo Xikuang, memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Gu Master peringkat 5. Selama pertempuran pertamanya, dia telah membunuh pemimpin aliansi peringkat 5 pihak musuh. Prestasi pertempuran yang memukau seperti melintasi alam untuk bertarung adalah sesuatu yang akan dikagumi banyak orang sepanjang hidup mereka. Menghadapi ahli seperti itu, iblis air Hao Ji Liu mungkin memiliki peluang kecil untuk menang bahkan jika dia berada di tahap puncaknya. Apalagi sekarang, ketika energinya sudah habis dalam pertempuran dengan Pei Yanfei. Keadaan Gu Master tidak hanya bergantung pada jumlah esensi purba di celah mereka. Melihat Ouyang Bisang maju ke depan, Hei Loulan merasakan sedikit sakit kepala. Berbeda dengan Liu Wenwu, dia saat ini merasa bahwa dia kekurangan jenderal yang tangguh di sampingnya. Setelah menerima pasukan suku Gu, pasukan suku Hei kini memiliki 3 Gu Master peringkat 5, Hei Loulan, Tai Bai Yun Seng, dan Gu Guolong yang baru saja ditundukkan. Hei Loulan tidak dapat bergerak dengan mudah karena statusnya sebagai pemimpin aliansi. Tai Bai Yun Seng adalah Gu Master penyembuh dan tidak pandai bertarung. Gu Guolong adalah Gu Master jalur bumi peringkat 5, tetapi yang lainnya berada di tahap puncak peringkat 4, tidak akan sesuai dengan aturan pertempuran jika dia dikirim keluar, dan mereka hanya akan dicemooh. Dia kemudian melihat Gu Master peringkat 4-nya, Raja Serigala Chang San Yin, Setan Air Hao Ji Liu, Ahli Pedang Bayangan Bian Sisuan, Komandan Rubah Kecil Tang Miaoming, dan Pedang Tunggal Pan Ping. Chang San Yin dan Tang Miaoming adalah Gu Master jalur perbudakan, jadi mereka dapat dikecualikan. Setan Air Hao Ji Liu telah naik, jadi Hei Loulan hanya punya 2 pilihan tersisa. Tatapannya beralih antara Pan Ping dan Bian Sisuan. Pan Ping tahu dia bukan tandingan Ouyang Bisang hanya dengan mengandalkan kartu trufnya, jadi dia tampak tidak nyaman. Sementara wajah Bian Sisuan ditutupi cadar hitam, memperlihatkan tatapannya yang dingin dan jernih. Hei Loulan berbalik ke arah Bian Sisuan, untuk tantangan ini, aku harus merepotkan ahli pedang bayangan untuk bergerak. Aku hanya bisa memastikan bahwa aku tidak akan kehilangan nyawaku, tetapi aku tidak bisa menjamin kemenangan. Bian Sisuan menjawab dengan dingin. Hei Loulan tertawa hampa, meskipun dia adalah pemimpin aliansi dan Bian Sisuan telah mengambil sumpah racun, Hei Loulan tidak bisa memaksa Bian Sisuan bertarung sampai mati.